رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذلا إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخيرى لنفسك عصيانها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Puja, mari kita berikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti memberi kita nikmat meskipun kita dalam keadaan maksiat. Dialah Allah tidak pernah lupa kepada kita meskipun kadang kita sering lupa kepada Allah. Dialah Allah yang terus memandang dan melihat kita meskipun kita kadang-kadang merasa tidak dilihat dan tidak dipandang oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesadaran bahwa di mana usia kita bertambah, maka jatah hidup kita semakin berkurang. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW ya berbicara tentang manusia. Salah satu karakter dasar manusia itu adalah manusia ini Allah jadikan tempat lupa, dan manusia tidak dijamin bersih dari yang namanya kesalahan. Kata Rasul, al-insanu mahalu khatawanisyan. Manusia ini tempat salah dan tempat lupa. Jadi kalau kita lupa, wajar karena kita manusia. Dan kalau kita berbuat salah, wajar juga karena kita manusia. Kalau kita berbuat keliru, wajar karena kita manusia. Kita bukan malaikat yang selalu taat dan taat kepada Allah. Yang tidak wajar adalah ketika kita manusia merasa menjadi malaikat, ya, merasa tidak pernah berbuat salah, merasa suci. Makanya di dalam surat An-Najm ya, ayat 32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa suci, gitu ya. Kenapa? Karena Allah lah paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa, gitu. Jadi manusia itu berbuat salah wajar. Tapi manusia kurang ajar kalau merasa tidak pernah berbuat salah. Bahkan Allah mengecam ketika manusia merasa suci. Dan bahkan kalau manusia itu merasa dirinya berbuat dosa dan berbuat salah, justru perasaan itulah yang disukai oleh Allah. Allah mencintai orang yang bertobat. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbunat tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Itu orang yang kembali kepada jalan Allah ketika dia tersesat. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Dan tentunya orang bertobat dan membersihkan diri ketika dia merasa bahwa dirinya berbuat dosa dan dirinya kotor. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bertaubat. Dan salah satu faktor orang bisa bertobat adalah karena merasa dirinya kotor dan dirinya berbuat maksiat. Yang dibenci oleh Allah adalah manusia yang merasa bersih, merasa suci. Nah, karena kita ini adalah makhluk Allah yang tidak akan lepas dari yang namanya berbuat salah. Baik salah itu dilakukan dalam bentuk kekeliruan, ketidaksengajaan, ataupun maksiat. Yang selanjutnya manusia itu adalah tempatnya lupa. Nah, kalau kita sebagai manusia pelupa, ya itu wajar karena kita manusia. Tapi masalah lupa ini ada lupa yang baik, ada lupa yang dimaklumi, ada lupa yang tidak dimaklumi atau lupa yang malah kita menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan lupa juga ada hikmah gitu ya. Kalau kita lupa itu ada hikmah. Contoh lupa yang seperti apa yang menjadi hikmah? Misalkan kita melihat satu kejadian yang memilukan, kita melihat satu kejadian yang bikin guncangan jiwa kita terguncang ya, psikologis kita terguncang. Nah, kalau kita mampu melupakan itu kan baik. Karena kalau kita melihat sesuatu yang bisa menggoncang hati kita, menggoncang psikologis kita, dan kita tidak mampu melupakan itu, dan kita tidak punya penyakit lupa, bagaimana psikologis kita harus terus mengingat kejadian itu. Atau misalkan kita melihat sesuatu yang menjijikkan, terus Allah jadikan kita lupa di saat kita hendak makan. Coba kalau kita melihat sesuatu yang menjijikkan tapi kita nggak lupa, mungkin kita susah untuk makan. Jadi lupa itu ada positifnya, ada hal baik dalam lupa, ada hikmah. Apalagi di saat kita mau tidur ya, kita dijadikan oleh Allah lupa sama hal-hal yang sudah terjadi, dan itu bagus sehingga kita bisa istirahat, bisa rileks. Jadi lupa itu ada baiknya ada. Terus lupa yang benar itu adalah apa? Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang, kita berusaha melupakannya, itu lupa yang benar. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita berusaha melupakannya, itu lupa yang benar. Ya. Jadi lupa juga ada yang benar, ada di antaranya gitu ya, seperti orang berbuat baik kepada kita berbuat baik kepada orang, kita berusaha melupakannya. Begitu juga ketika orang berbuat buruk kepada kita, kita berusaha melupakannya. Itu lupa yang benar. Tapi ada lupa yang salah, banyak. Di antaranya apa? Lupa tujuan hidup. Kita hidup di atas muka bumi, tapi kita lupa tujuan hidup kita. Kita di sini mau ngapain? Kita di sini untuk apa? Dari sini kita akan pergi kemana? Lupa yang semacam ini bikin kita sesat. Lupa yang seperti ini bikin kita hidupnya nggak terarah. Lupa yang seperti ini bikin kita gampang disesatkan oleh setan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Lupa yang semacam ini bikin kita tidak menggunakan akal kita dan hati kita untuk berpikir kita di dunia mau ngapain. Makanya orang yang lupa tujuan hidupnya, pasti hidupnya akan tersesat. Pasti hidupnya akan banyak melakukan hal-hal yang salah. Setiap hari langkah kaki menuju mati, tapi yang dikejarnya adalah dunia. Ini orang yang lupa tujuan hidup. Orang yang lupa tujuan hidup ya, pasti dia akan lupa siapa yang menciptakannya. Lupa siapa yang memberi rezekinya. Bahkan lupa kalau dirinya di dunia ini hanya sebatas persinggahan saja. Ini orang yang lupa tujuan hidup. Jadi kalau lupa tujuan hidup, fatal sekali, itu salah. Maka jangan sampai kita lupa tujuan hidup. Apa yang membuat orang lupa tujuan hidup? Banyak keinginan, sehingga hatinya itu hanya memikirkan apa yang diinginkannya. Banyak kemauan, terlalu banyak cita-cita, sehingga akalnya, pikirannya hanya digunakan memikirkan bagaimana mendapatkan apa yang dicita-citakannya, memikirkan apa yang dia inginkan, memikirkan apa yang dia mau, sampai lupa memikirkan siapa dirinya, siapa yang menciptakannya, siapa yang memberi rezeki, sampai akhirnya lupa kepada tujuan hidup dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lupa yang semacam ini lupa yang tercela, lupa yang membuat kita makin jauh dari kebenaran. Lupa tujuan hidup, lupa kalau kita bakal mati gitu ya, sehingga langkah kaki setiap hari menuju kepada kematian, tetapi yang dikejar-kejar adalah sesuatu yang gak dibawa mati. Ini kalau orang lupa mati. Kalau orang lupa mati, gak nerima dirinya bertambah usia. Kulit semakin keriput, gak dia terima. Dikasih caranya bagaimana agar kulitnya tetap kencang. Badan mulai melemah, gak nerima bagaimana agar dia tetap fit. Padahal yang sejatinya manusia hidup di atas muka bumi ini gak bisa selamanya sehat, gak bisa selamanya muda, dan gak bisa selamanya kuat. Kenapa? Karena hukum alam dari kehidupan ini, kita lahir dalam kondisi lemah, tumbuh, beranjak menjadi kuat, yang nanti kita akan kembali melemah. Jadi kalau orang lupa mati, akhirnya melakukan hal-hal yang gak baik, gak bermanfaat untuk kehidupan setelah kita mati. Nah ini, jadi jangan sampai kita seperti orang yang
lupa tujuan hidup, lupa kepada yang menciptakan kita, lupa kepada yang memberikan kita rezeki, dan lupa mati. Dan tentunya banyak lagi lah ya, lupa-lupa yang buruk. Seperti apa? Lupa sama kesalahan diri kepada orang. Kalau orang suka melupakan dosanya kepada orang lain, susah untuk minta maaf, susah untuk memperbaiki diri. Begitu juga orang yang suka melupakan kebaikan orang kepada dirinya. Oh, ini juga lupa yang tercela. Kenapa? Karena dengan begitu dia akan menjadi pribadi yang susah berterima kasih kepada orang. Nah, itu. Oleh karena itu saudaraku, lupa ini adalah sesuatu yang gak lepas dari kita. Kita manusia lupa wajar, tapi jangan sampai lupa itu membuat kita kurang ajar kepada Allah. Yaitu lupa yang bagaimana membuat kita kurang ajar kepada Allah. Lupa kalau diri kita itu butuh Allah. Lupa kalau diri kita ini dikuasai oleh Allah. Lupa kalau diri ini akan kembali kepada Allah. Lupa kalau diri ini bergantung kepada Allah. Sehingga kita merasa gak butuh Allah. Orang gak merasa butuh Allah cenderung maksiat. Orang merasa gak butuh Allah cenderung membangkang ke Allah. Nah, ini lupa yang bikin kita kurang ajar kepada Allah. Atau lupa yang bikin kita menjadi sombong kepada sesama. Yaitu siapa? Orang yang suka melupakan kebaikan-kebaikan orang kepada dirinya, dan orang yang selalu melupakan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Nah, tapi mudah-mudahan kita memiliki sifat yang baik sehingga kita bisa menggunakan lupa ini di tempat yang benar sebagaimana mestinya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi kebaikan bagi yang menyampaikannya dan kepada yang menyimaknya. Semoga pesan-pesan singkat ini memberikan kita kebaikan dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Semoga Anda semua yang menyimak, mendengarkan, saya doakan ya, semoga menjadi pribadi yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah. Semoga yang sudah berkeluarga, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan ya, kemampuan untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah terbaik ya, dengan amalan terbaik, dan mudah-mudahan ketika nanti Ramadan selesai kita keluar dari Ramadan seperti seorang bayi keluar dari perut ibunya. Yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah itu pasti karena keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.